Niat puasa Senin, yaitu nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Niat puasa Kamis, nawaitu sauma yaumal khamisi sunatan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Bagi para umat muslim, tingkatkan amal ibadah dengan puasa sunnah Senin Kamis. Berikut ini keutamaan puasa sunnah Senin Kamis yang dianjurkan oleh Rasulullah. Simak baik-baik ya. 4 keutamaan berpuasa sunnah Senin Kamis. 1. Hari diangkatnya amal. Senin dan Kamis adalah hari di mana dilaporkannya amalan manusia kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pada 2 hari tersebut dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis bersumber dari Abi Hurairah, yang berbunyi sebagai berikut. Berbagai amalan dilaporkan kepada Allah pada hari Senin Kamis, maka aku suka apabila amalanku dilaporkan kala aku sedang menjalankan ibadah puasa. 2. Hari kelahiran Rasulullah. Hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah. Oleh karena itu, disunahkan untuk seluruh umat muslim melakukan ibadah puasa pada hari tersebut, diikuti dengan amalan-amalan baik lainnya seperti bersalawat, berzikir, dan membaca Al-Quran. 3. Dibukakan pintu surga. Keutamaan puasa sunnah Senin Kamis berikutnya dan yang paling dahsyat. Hari Senin dan Kamis adalah hari dibukanya pintu surga. Hal tersebut tercantum juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang bersumber dari Abi Hurairah. Pintu surga dibuka hari Senin Kamis. Tiap hamba yang menjauhi syirik pada Allah meski sedikit pun maka akan dosanya akan diampuni pada hari tersebut kecuali bagi seseorang yang mempunyai pertengkaran permusuhan antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan disampaikan pada mereka, akhiri urusan mereka hingga mereka berdua berdamai, akhiri urusan mereka hingga mereka berdua berdamai. 4. Melatih kesabaran. Puasa sunnah Senin Kamis juga melatih kesabaran serta hawa nafsu bagi siapa saja yang mengerjakannya. Selain itu, puasa sunnah Senin Kamis juga meningkatkan kemauan dalam mengerjakan amalan-amalan baik lainnya kepada Allah Ta'ala. Demikianlah penjelasan mengenai keutamaan puasa Senin Kamis. Mari tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan berbagai amalan baik, salah satunya ibadah puasa sunnah Senin Kamis. Tidakkah engkau tahu pahala yang melimpah di balik amalan puasa sunnah? Semoga dengan mengetahui hal ini membuat kita semakin giat melakukannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Halaman riwayat Muslim nomor 1151. Dalam riwayat lain dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Halaman riwayat Bukhari nomor 1904. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, setiap amalan adalah sebagai kafaroh tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Halaman riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Muslim. Daftar isi kandungan. 1. Pahala yang tak terhingga bagi orang yang berpuasa. 2. Amalan puasa khusus untuk Allah. 3. Sebab pahala puasa, seseorang memasuki surga. 4. 2 kebahagiaan yang diraih orang yang berpuasa. 5. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. 6. Ganjaran puasa lainnya. 6.1. Puasa adalah perisai dari api neraka. 6.2. Amalan puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya.
6.3. Bagi orang yang berpuasa akan disediakan pintu surga Ar-Royan. Pahala yang tak terhingga bagi orang yang berpuasa. Dari riwayat pertama, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar 10. Al-Auza'i mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. As-Sudi mengatakan, balasan orang yang bersabar adalah surga. Sabar itu ada 3 macam, yaitu 1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. 2. Sabar dalam meninggalkan yang haram. Dan 3. Sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. Amalan puasa khusus untuk Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa, Allah khususkan untuk dirinya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuknya. Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuknya? Alasan pertama, karena di dalam puasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima, berhubungan badan dengan istri, dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah salat. Dalam salat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak salat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda salat ketika dalam kondisi seperti itu. Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan minum ketika puasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah meskipun dia berada sendirian. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia lebih suka mentaati Rabb-nya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena takut pada siksaan dan selalu mengharap ganjarannya. Sebagian salaf mengatakan, beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb yang tidak nampak di hadapannya. Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini dan dia pun mengkhususkan amalan puasa tersebut untuknya dibanding amalan-amalan lainnya. Alasan kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, dalam puasa sulit sekali terdapat riya, ingin dilihat dipuji orang lain. Dari dua alasan inilah, Allah menyandarkan amalan puasa padanya berbeda dengan amalan lainnya. Sebab pahala puasa, seseorang memasuki surga. Lalu dalam riwayat lainnya dikatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, setiap amalan adalah sebagai kafaroh tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku.
Sufyan bin Uyainah mengatakan, pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan menghisap hambanya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezoliman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali satu amalan yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga. Jadi, amalan puasa adalah untuk Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang pun mengambil ganjaran amalan puasa tersebut sebagai tebusan baginya. Ganjaran amalan puasa akan disimpan bagi pelakunya di sisi Allah Ta'ala. Dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, seseorang tidak lagi memiliki pahala kebaikan apa-apa. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang, satu yang lainnya akan saling memangkas. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Itulah amalan puasa yang akan tersimpan di sisi Allah. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan kecuali puasa, Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga. Dua kebahagiaan yang diraih orang yang berpuasa. Dalam hadits di atas dikatakan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman dan menggauli istri. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi. Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-Nya yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Allah Ta'ala berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran Surah Al-Muzammil 20. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Quran Surah Ali Imran 30. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah 7. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadits di atas, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seperti kita tahu bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakan. Namun bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan karena mengharap ridho Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, warnanya adalah warna darah, namun baunya adalah bau minyak kasturi. Harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua yaitu. Pertama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia, dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang lain. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan. Kedua, barang siapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharap ridho Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci di sisi Allah. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisinya. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatan dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika di dunia. Ganjaran puasa lainnya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Amalan puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan puasa dan amalan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Amalan puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan amalan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Bagi orang yang berpuasa akan disediakan pintu surga Ar-Royan. Sa'al bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Royan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Semoga dengan mengetahui keutamaan ini kita bisa lebih giat memperbanyakkan amalan puasa sunnah.